Raja Tianbei segera menghunus pedangnya dan melangkah mundur. Dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pedang sebelumnya cepat dan kejam. Bagaimana Qin Chen bisa dengan mudah menjepit pedang kekaisarannya di depannya? Sungguh menakjubkan, pedang senior Raja Tianbei mengandung kekuatan seperti itu. Pedang itu dapat membelah rambutku dan hampir melukaiku. Sungguh menakjubkan. Kemudian energi mengalir, dan retakan pada rambut cincangnya langsung diperbaiki. Melihat pemandangan ini, murid Raja Tianbei menyusut dan dia merasakan tekanan yang kuat. Pisau biasa. Meskipun Raja Tianbei sengaja menahan intensitas serangannya karena ini adalah pertandingan sparring, gerakan sebelumnya telah menunjukkan hampir 30% kekuatannya. Saya mempraktikkan keterampilan legendaris membunuh dan menghancurkan surga, dan mengintegrasikan arti sebenarnya dari membunuh menjadi satu. Saya baru saja selesai berlatih pedang penghancur waktu yang mendaftar. Qin Chen tidak hanya memata-matai realitas gerakan saya, dia juga memblokirnya. Dengan paksa, bahkan tidak ada goresan di kulit. Raja Tianbei terkejut. Di Laut Semesta Selatan ini, saya telah bertarung melawan banyak orang kuat, termasuk beberapa kaisar puncak. Namun, mereka semua tidak mampu menahan pedang dari pedang penghancur usia saya. Bahkan jika mereka diperlakukan dengan seluruh kekuatan mereka, mereka akan tetap menjadi terluka parah. Tapi Qin Chen di depanku itu hanya mematahkan sehelai rambut, dan bahkan tidak sepenuhnya putus. Serangan yang tampaknya acak sebenarnya adalah salah satu gerakan membunuh yang terkenal dan telah dipraktikkan oleh Bei Tianwang selama bertahun-tahun. Teman Qin Sheng, terimalah langkah ini dariku lagi. Raja Bei Tian tampak serius. Mengetahui kekuatan Qin Chen, dia tidak lagi menyembunyikannya sama sekali, dan keinginan kuat untuk menang di dalam hatinya benar-benar meledak pada saat ini. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar kuat. Boom! Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Bei Tianwang. Boom 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 boom. Seiring dengan ledakan niat membunuh, garis-garis niat membunuh meledak dari tubuh Raja Bei Tian seperti lautan gelap. Aura niat membunuh ini berubah menjadi sungai yang deras, membentuk niat membunuh yang tak ada habisnya dan luas di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Aula utama tempat Qin Chen diubah menjadi dunia dengan niat membunuh. Teman Qin Sheng, ini adalah teknik pedang penghancur dan pembunuhan hebat yang akhirnya aku kuasai setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Tolong beri pencerahan padaku. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dan menyatu ke dalam lautan pembunuhan yang luas ini. Wow! Lautan yang membuat jantung berdebar melonjak ke depan, dan Saroye, yang berada di bawah, terkejut melihat bahwa di permukaan. Lautan ini tampak seperti lautan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya, namun kenyataannya, lautan itu terbuat dari potongan cahaya pedang. Miliaran lampu pedang menyatu menjadi lautan luas niat membunuh, dan kekuatan setiap cahaya pedang sangatlah menakutkan. Saat miliaran lampu pedang ini berkumpul, kekuatan yang meledak sungguh menghancurkan. Boom! Qin Chen sedikit terkejut dengan cahaya pedang pembunuh yang tak ada habisnya. Niat pedang ini hampir mirip dengan prototipe niat membunuh laut kematian pendahulu Kaisar Dewa. Mata Qin Chen bersinar saat dia melihat gerakan Bei Tianwang dengan hati-hati. Qin Chen telah lama tercerahkan di Laut Mati, dan juga telah mengendalikan kekuatan Laut Mati untuk membunuh Kaisar Dewa Senior. Dia sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Raja Utara. Raja Utara ini dikenal sebagai dewa pembunuh di Laut Semesta Selatan, yang menjaga wilayah kerajaan satu dewa. Ratusan juta legiun telah mati di tangannya, tetapi dibandingkan dengan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi seperti Kaisar Dewa Pembunuh Kontra Senior, niat membunuhnya sama kuatnya dengan sebelum terik matahari. Qin Chen memperhatikan kekuatan magis dan metode rahasia gerakan Raja Langit Utara, serta penggunaan niat membunuh. Lautan luas niat membunuh terlihat sepenuhnya di mata Qin Chen, dan Qin Chen dengan cermat mengamati ratusan juta perubahan di dalamnya. Luar biasa, dia layak menjadi dewa perang kerajaan Yong. Dia adalah kaisar tertinggi di Laut Semesta Selatan. Dia benar-benar misterius dalam penggunaan hukum niat membunuh. Berdasarkan banyak aturan niat membunuh, teknik pedang adalah panduan dan kekuatan kaisar puncak dalam tubuh adalah dasarnya.
Pemahaman seumur hidup tentang niat membunuh dibangun menjadi lautan niat membunuh yang tak ada habisnya, membentuk niat membunuh yang pasti. Pukulan. Meskipun gerakan ini tidak sekuat niat membunuh. Penerapan aturan niat membunuh tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan laut mati para pendahulu kaisar dewa pembunuh, tapi itu bisa memberi saya banyak inspirasi. Qin Chen menjadi semakin senang saat dia menonton. Level kaisar dewa pembunuh kontra pembunuhan senior terlalu tinggi. Seringkali Qin Chen merasa sangat sulit untuk menyadari kekuatan niat membunuhnya, dan terkadang dia tidak dapat memahaminya. Tapi kali ini, kekuatan membunuh Raja Tianbei terlalu sederhana, dan dia bisa melihatnya sekilas. Ini seperti orang biasa yang melihat soal matematika tingkat lanjut. Kadang-kadang meskipun jawabannya tertulis untuk Anda mungkin tidak dapat memahaminya. Tetapi kekuatan pembunuh Raja Langit Utara seperti soal matematika kelas 1, Anda bisa memahaminya secara sekilas. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Itu hanya serangan biasa sebelumnya, tapi kali ini sepertinya aku harus menunjukkan 1/10.000 kekuatanku. Melihat lautan luas yang mendekat, miliaran cahaya pedang berkumpul menjadi satu pukulan, Qin Chen tiba-tiba menimbulkan setetes air laut mati di tubuhnya. Ledakan. Aura pembunuhan tanpa akhir meledak dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, niat membunuh yang kacau muncul di belakang Qin Chen. Lingkaran niat membunuh yang kabur menyelimuti dirinya, seolah-olah alam semesta dengan niat membunuh telah terbentuk. Saat berikutnya, bang! Niat membunuh yang diubah oleh miliaran cahaya pedang Raja Surgawi Utara menghantam lingkaran niat membunuh Qin Chen dengan kekuatan yang besar. Ledakan. Ketika lautan yang menakutkan dan lingkaran cahaya di sekitar Qin Chen bertabrakan, kekuatan mereka bertabrakan dan hancur, saling mencekik dengan gila-gilaan. Di satu sisi, ada keterampilan legendaris. Tingkat Kaisar Puncak telah berlatih selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan telah bekerja keras seumur hidup untuk menguasai keterampilan magis terbaik. Setelah berlatih secara ekstrim, dia bahkan dapat mengintip ke dalam alam Dewa Kaisar di ujung jalan pamungkas yang legendaris. Di sisi lain, Qin Chen lah yang menyadari niat membunuh Kaisar Dewa Dimensi Gao yang tak ada habisnya untuk membunuh Kaisar Dewa Senior. Dikombinasikan dengan pemahamannya tentang niat membunuh setelah terobosannya, dia memicu setetes air laut mati yang tak ada habisnya. Jika Qin Chen hanya bisa menggunakan niat membunuh laut mati itu sendiri untuk melawan musuh ketika dia berada di dunia bawah. Sekarang dia telah menerobos mendiang Kaisar dan melihat niat membunuh Raja Utara, Qin Chen sudah dapat mengaktifkannya. Setetes air laut mati untuk memicu ini kekuatan setetes air laut mati digunakan untuk melawan musuh. Tingkat transformasi ini setara dengan seseorang mengambil biji besi dan melemparkannya ke seseorang. Sementara yang lain memurnikan biji besi menjadi besi halus dan menjadikannya pisau besi sederhana untuk meretas orang. Tentu saja, Qin Chen masih harus menahan diri sedikit, karena jika kekuatannya terlalu besar, itu akan melebihi jangkauan Kaisar Puncak. Bang bang bang, aura pembunuh kabur di tubuh Qin Chen berevolusi dan menghilang secara alami, membentuk penjaga. Lautan luas niat membunuh dari Raja Surgawi Utara seperti gelombang besar, menghantam bendungan niat membunuh Qin Chen satu demi satu. Satu serangan, satu penjaga. Namun, tidak peduli seberapa keras serangan Bei Tianwang, dia tidak dapat menembus energi tubuh Qin Chen, dan bahkan tidak bisa menyentuh jubahnya. Senior Bei Tianwang benar-benar kuat. Pemahamannya tentang aturan niat membunuh telah mencapai puncaknya. Qin Chen berdiri di kehampaan, tidak bergerak seperti Raja Fuming, dan tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan kanannya. Ledakan. Sebuah lengan besar langsung menembus kehampaan yang tak berujung dan menggali lautan niat membunuh di depannya. Lautan niat membunuh yang menakutkan langsung hancur di bawah telapak tangan besar Qin Chen, dan runtuh seperti pohon tak berakar. Selain itu, kekuatan ruang yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan yang tak ada habisnya, mencoba untuk menggenggam erat hati Kaisar Raja Surgawi Utara. Seolah-olah sedang mencoba menggali hati kaisarnya. Itu tidak benar. Qin Chen terkejut. Dia sepertinya secara tidak sadar mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Dia buru-buru menghentikan serangannya. Ledakan. Lautan niat membunuh yang tak ada habisnya runtuh dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Raja Negeri Utara terhuyung mundur, menatap dadanya yang utuh dengan ngeri,
menekannya dengan tangannya, bernapas dengan cepat, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat. Dan bulu-bulu di punggungnya berdiri. Astaga! Pada saat itu, dia merasa akan mati, dan hati kaisar sepertinya telah diambil. Qin Chen ini pasti lebih kuat dariku. Sangat menakutkan. Kekuatan magis macam apa ini? Raja Tianbei merasa ngeri. Ahem, Raja Tianbei senior, jangan gugup. Qin hampir kehilangan tangannya sekarang. Itu tidak disengaja, Raja senior Tianbei, yakinlah. Qin Chen buru-buru menjelaskan setelah melihat ini. Sangat menegangkan. Saya setuju untuk menggunakan hanya 1/10.000 kekuatan saya, tetapi saya hampir menggunakan terlalu banyak kekuatan. Akan memalukan jika saya mengeluarkan hati Kaisar Raja Utara hari itu. Lagi pula, tidak baik jika seseorang datang memberimu harta karena kebaikan, tapi hatimu hancur. Raja Tianbei bergerak-gerak di sudut mulutnya. Qin Shengyu bercanda, saya masih sangat lega tentang Qin Shengyu. Saat dia berbicara, Raja Tianbei menoleh dan kebetulan melihat Saroye di samping, dan dia tidak tahu kapan mulutnya terbuka. Membukanya, aku melihat tempat ini dengan mataku, dan bahkan ada air mata mengalir dari sudut mulutku. Wajah Raja Tianbei menjadi pucat. Yerosa, apa yang kamu lakukan? Qin Chen melihat pemandangan ini dan buru berteriak, dengan garis hitam di kepalanya, tutup mulutmu. Haha Pak, jangan salahkan saya, itu naluri, reaksi naluriah. Saroye menggaruk kepalanya, ingin mencari celah di tanah dan menggali ke dalamnya. Niang Lai, ini terlalu memalukan. Langkah senior Raja Tianbei penuh dengan niat membunuh. Itu memang kuat, dia layak menjadi dewa perang negara bagian Yong. Qin Chen berseru, saya ingin tahu apakah senior punya trik lain. Petik 2. Raja Tianbei buru-buru melambaikan tangannya, wajahnya sedikit pucat. Putih, tidak lagi. Qin Chen memandang Tianbei King dan merasa sedikit gatal di hatinya. Ini benar-benar hilang. Raja Tianbei segera menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia juga memiliki teknik jiwa rahasia uskup negara bagian, yang merupakan jurus terkuatnya. Tapi dia benar-benar tidak berani melawan Qin Chen lagi. Hanya berdiskusi, sayang sekali jika kita benar-benar kehilangan hati sang kaisar. Terlebih lagi, setelah teknik rahasia jiwa digunakan, itu bukanlah pertarungan, tapi pertarungan sampai mati. Anak ini harus dimenangkan. Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan mata berapi-api. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Qin Shengyu tentang hadiah ini. Jika Anda membutuhkan hal lain, Anda juga dapat memberitahu saya bahwa jika saya, Kerajaan Yong, bisa lakukanlah, aku akan melakukan yang terbaik. Lakukan itu untuk Qin Shengyu. Bab 5817. Lebih cepat dari perampokan. Sekarang, Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan ekspresi tulus. Sebelum datang ke kota Nanyuan, Raja telah memberinya beberapa hak untuk membuat keputusan sendiri, sehingga berdasarkan apa yang dilihatnya, dia dapat menyesuaikan sikap Yong terhadap Qin Chen sampai batas tertentu. Apa artinya? Alasan kerajaan Yong berteman baik dengan Qin Chen hanya karena Qin Chen membunuh petapa agung naga hitam Huiyi berdasarkan perspektif bahwa musuh dari musuh adalah teman. Dia menghubungi pihak lain dan berteman. Persahabatan ini ada batasnya. Bagaimanapun, kerajaan Yong tidak mungkin memiliki hubungan penuh dengan masyarakat naga hitam demi Qin Chen. Dan permusuhan masyarakat naga hitam terhadap Qin Chen tidak dapat dialihkan ke kerajaan Yong. Namun pemimpin kerajaan Yong juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Raja Tianbei dengan Qin Chen, Raja Tianbei akan memiliki otonomi untuk menyesuaikan sikapnya terhadap pihak lain. Misalnya, jika pihak lain juga sangat memusuhi kerajaan Yong, Anda tidak perlu bersahabat dengan pihak lain. Jika pihak lain memiliki potensi besar, Anda bisa mendapatkan lebih banyak teman baik. Tindakan ini secara alami ditentukan oleh Raja Tianbei sendiri, tetapi apapun keputusan Raja Tianbei, penguasa kerajaan Yong akan sepenuhnya mendukung keputusannya. Ini adalah kepercayaan yang sangat besar pada Raja Tianbei. Awalnya, Raja Tianbei merasa bahwa hadiah dari Raja cukup berharga. Bahkan jika ada klan Komodo di belakang Qin Chen, itu sudah cukup untuk memberinya objek spiritual spasial yang dapat membuka reruntuhan para dewa.
Namun setelah pertarungan sesungguhnya dengan Qin Chen, mentalitas Raja Tianbei berubah. Matanya berapi-api, menatap Qin Chen seolah sedang melihat harta karun langka. Brengsek. Tidak peduli apa itu perkumpulan naga hitam, bakat anak laki-laki ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan lebih tinggi dari miliknya. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi orang terkenal dan berkuasa di lautan alam semesta di masa depan, dan bahkan mungkin memasuki alam legendaris Kaisar Dewa. Jika orang seperti ini tidak mau bekerja sama lagi, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi pendiam? Qin Shengyu, jika kamu membutuhkan hal lain, tanyakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Raja Tianbei terus menepuk dadanya dan berkata, apakah yang dikatakan senior itu benar? Qin Chen dan Saroye memandang Raja Tianbei dengan curiga. Apa yang terjadi? Apakah negara bagian Yong ini begitu murah hati? Mendengar ini, Raja Tianbei menjadi cemas. Qin Shengyu, apa yang kamu bicarakan? Qin Shengyu dan saya cocok seperti teman lama. Meskipun saya tidak tahu di mana Qin Shengyu adalah jenius lautan alam semesta, sekarang itu kami telah datang ke laut alam semesta selatan kami, saya, Kerajaan Yong, sebagai tuan tanah. Bagaimana saya bisa tetap acuh tak acuh? Biarkan saya meninggalkan Anda di sini hari ini, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja, bisa melakukannya, saya tidak akan pernah bisa memasuki alam Kaisar Dewa. Melihat Qin Chen, agak mencurigakan, Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas dan bahkan mengucapkan sumpah beracun. Qin Chen melihat ekspresi cemas Raja Tianbei dan segera tersenyum, Raja Tianbei senior, kamu tidak harus seperti ini, tetapi berbicara tentang kebutuhan, jika memungkinkan. Qin memang memiliki permintaan tanpa ampun. Raja Tianbei sangat bersemangat. Dia tidak takut Qin Chen akan mengajukan permintaan, tetapi dia takut dia tidak akan mengajukan permintaan. Kaisar ini pertama kali datang ke sini dan membutuhkan Kaisar Kristal. Saya ingin tahu apakah Raja Tianbei senior memiliki Kaisar Kristal. Jika memungkinkan, tolong pinjamkan Qin beberapa. Jangan khawatir, Qin pasti akan mengembalikannya ke senior ketika dia punya cukup uang. Melihat Raja Tianbei begitu aktif, Qin Chen bukanlah orang yang pelit, jadi dia berbicara langsung. Dia memiliki celah besar di Kaisar Kristal. Setelah akhirnya menghancurkan Sage Agung Yilong, dan dengan bantuan dari Master Pavilion Abadi, Pavilion Chuyueli, dia bisa mendapatkan 60 juta Kaisar Kristal semua akan dikonsumsi begitu cepat. Dia tidak bisa keluar begitu saja dan membunuh Kaisar puncak manapun, bukan? Kaisar Kristal, Raja Tianbei tercengang. Dia tidak menyangka Qin Chen akan mengajukan permintaan seperti itu. Secara umum, dia belum pernah melihat orang yang telah mencapai tingkat Kaisar puncak meminjam kristal Kaisar. Jika dia tidak berdebat dengan Qin Chen sebelumnya, dia bahkan akan curiga bahwa Qin Chen di depannya adalah pembohong. Dia ragu-ragu, saya ingin tahu berapa banyak yang perlu dipinjam Qin Shengyu. Semakin banyak, semakin baik. Raja Tianbei, faktanya, ketika dia menanyakan informasi sebelumnya, dia tahu bahwa Qin Chen suka meminta tebusan dan sepertinya kekurangan uang. Tetapi dia tidak ingin meminta dirinya sendiri untuk meminta kristal Kaisar. Tidak, jika Raja Tianbei senior tidak memilikinya, tidak apa-apa. Kata Qin Chen sambil tersenyum, memang sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang dengan meminjam uang secara langsung. Siapa bilang tidak ada? Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas. Dia mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa muncul di tangannya dalam sekejap. Qin Shengyu, kamu juga tahu bahwa aku ditempatkan di perbatasan sepanjang tahun, dan aku biasanya tidak membawa terlalu banyak kristal Kaisar ini gajiku untuk era ini. Hanya ada lebih dari 10 juta kristal Kaisar. Sekarang saya akan memberikan semuanya kepada Anda, Qin Shengyu. Raja Tianbei menyodorkan harta spasial ke tangan Qin Chen. Qin Chen melirik ke dalam dan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Raja Tianbei tidak hanya meminjamnya, tetapi dia juga meminjamkan semua kristal Kaisar perak kekaisaran yang dia miliki. Sangat murah hati, Raja Tianbei senior. Qin Chen merasa bersyukur dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba disela oleh Raja Tianbei. Dia berkata dengan wajah malu, teman Qin Sheng, saya tahu bahwa lebih dari 10 juta kristal Kaisar hilang. Mohon tunggu saya,
Setelah kata-kata itu jatuh, Raja Tianbei bergoyang dan menghilang ke dalam gua Qin Chen rumah. Apa yang terjadi? Melihat Raja Tianbei langsung pergi, Qin Chen dan Saroye tercengang. Sejujurnya, Qin Chen cukup tersentuh karena pihak lain dapat meminjam lebih dari 10 juta kaisar kristal, tetapi senior Raja Tianbei tampaknya belum puas. Di luar gua Qin Chen, mata hampir semua kekuatan di kota Nanyuan terfokus di sini. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Tianbei datang menemui Qin Chen. Mungkinkah dia ingin bekerja sama untuk menangani masyarakat naga hitam? Atau apakah dia takut keberadaan orang ini akan menjadi ancaman bagi kerajaan Yong, jadi dia datang untuk mengujinya. Raja Tianbei dari kerajaan Yong. Setiap gerakan orang seperti ini akan mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mempengaruhi pola seluruh laut alam semesta selatan. Alam menyentuh saraf setiap orang. Tapi sekarang, tentu saja, tidak ada yang berani mengintip ke dalam gua Qin Chen. Bahkan istana tuan kota pun tidak berani menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Terlebih lagi, ada 50 tentara kaisar dari tentara Shenwei kerajaan Yong yang menjaga pintu. Ledakan, tepat ketika semua orang merasa cemas, dengan suara gemuruh, sosok Raja Tianbei tiba-tiba bergegas keluar gua dan muncul di pintu. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mengapa Raja Tianbei terburu-buru keluar dari gua Qin Chen? Apakah kedua belah pihak putus? Atau apakah ada kecelakaan? Wow! 50 prajurit Angkatan Darat Shenwei semuanya mengeluarkan senjata mereka, menatap gua di depan dengan niat membunuh. Kedua komandan terkemuka itu maju selangkah, menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Raja Tianbei, apa yang terjadi?" Niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari kelompok pasukan Shenwei ini, seperti jurang maut atau penjara. "Cepat, siapapun yang membawa kaisar kristal padamu, tolong bawakan itu kepadaku." Raja Tianbei berteriak pada semua orang. "Kaisar, kaisar kristal." Banyak pasukan Shenwei tercengang, dan mereka semua saling memandang dengan niat membunuh. Kedua komandan itu semakin bingung, "Tuan, apakah Anda berbicara tentang kaisar kristal? Apakah Anda semua tuli?" "Ya, itu kaisar kristal. Siapapun yang memilikinya akan memberi saya semua kaisar kristal, dapat ditinggalkan. Jika ada yang tertinggal, dia harus kembali ke wilayah dan keluarganya sendiri, dan berhenti mengumpulkan prestasi militer di bawah raja ini." Wajah Raja Tianbei menjadi gelap dan dia memarahi. Mengapa orang-orang ini begitu buta? "Ya, ya." Semua orang menjawab dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan kristal kaisar dari tubuh mereka. 800.000. Kenapa sangat sedikit? Kamu adalah pewaris keluarga Xuan Kong di ibu kota kekaisaran, dan kamu hanya memiliki sedikit kristal dewa di tubuhmu. Bagaimana denganmu? 2 juta, yah, biasa saja, brengsek, kamu hanya punya 50 kristal. Titik petik 2, kamu punya 3 juta, haha, benar. Aku akan menjadikanmu wakil komandan nanti. Atas harta karun luar angkasa, dia memindainya dengan kesadarannya. Orang-orang yang memiliki lebih banyak orang memuji mereka sedikit, dan orang-orang yang melihat sedikit orang itu sangat marah hingga janggut mereka berkibar. Dan sekelompok tentara tercengang orang-orang berkuasa di kejauhan bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi dengan ini? Hanya Chu Yueli yang memikirkan kemungkinan dalam pikirannya, dan pupil matanya menyusut. Apakah ini tidak mungkin? Memikirkan kemungkinan ini, tubuh halus Chu Yueli tidak bisa menahan gemetar. Di bawah pengawasan semua orang, dalam waktu singkat, semua kristal kaisar di tubuh 50 tentara ini dilucuti. Kamu terus menunggu. Setelah menerima semua kristal kekaisaran, Raja Tianbei masuk ke gua Qin Chen lagi. Di dalam gua, Qin Chen secara alami merasakan situasi di dunia luar, tetapi pikirannya masih sedikit bingung. Sebelum dia bisa pulih, Raja Tianbei telah mengirimkan semua kristal kekaisaran ke Qin Chen. "Teman Qin Sheng, ada total 95 juta kristal kaisar di dalamnya. Saya datang terburu-buru kali ini, jadi jumlahnya hanya begitu banyak," kata Raja Tianbei kepada Qin Chen dengan ekspresi menyesal. Qin Chen melihat harta karun luar angkasa di tangannya dan benar-benar tercengang. Sekarang, dia memiliki lebih dari 100 juta kristal kaisar. "Aduh," Raja Tianbei menghela nafas, "Teman Qin, Anda juga tahu bahwa saya menjalankan pasukan dengan sangat ketat.
Tentara Shenwei di bawah komando saya sebenarnya bukanlah tentara biasa, tetapi orang-orang kuat dengan eksploitasi militer yang dikumpulkan oleh kerajaan Tuhan dari mayor keluarga dan pasukan. Sayang sekali tidak banyak kristal kaisar di bawah komandoku, jadi aku telah berbuat salah padamu. Tidak, kata Qin Chen sambil tersenyum pahit. Saya tidak tahu apa lagi yang dibutuhkan Qin Shengyu, jalan. Tidak lagi, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Raja Tianbei menangkupkan tangannya, mulai hari ini, kerajaan Yong kita dan Qin Shengyu akan menjadi kemitraan strategis segala cuaca. Mulai sekarang, jika Qin Shengyu membutuhkannya, kita dapat menggunakannya. Susunan komunikasi lintas domain ini untuk memberitahu saya kapan saja. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu. Setelah mengatakan ini, Raja Tianbei mengeluarkan disformasi dan menyerahkannya langsung ke Qin Chen. Selamat tinggal, Raja Tianbei menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Di luar gua, ayo pergi. Di bawah perintah Raja Tianbei, banyak pasukan Shenwei pergi dengan perkasa, hanya menyisakan orang-orang di kota Nanyuan yang terlihat bingung. Di dalam gua, Saroye melihat harta karun luar angkasa di tangan Qin Chen dan berkata tanpa berkata-kata. Tuan, Anda dapat menghasilkan uang lebih cepat daripada perampokan. Qin Chen meliriknya dan berkata, kami akan berterima kasih kepada para tamu di balik pintu tertutup. Latihan, pergi. Bab 5818, Petapa Agung Siu. Tak lama kemudian, kawasan Dongfu di distrik Yuanjia, yang menjadi ramai karena kedatangan Raja Tianbei, berangsur-angsur menjadi tenang. Menyaksikan Raja Tianbei dan yang lainnya pergi, banyak kekuatan di kota Nanyuan sangat ingin tahu tentang apa sebenarnya percakapan antara Raja Tianbei dan Qin Chen. Meskipun mereka tidak mengetahui percakapan spesifik antara kedua pihak, dapat dipastikan bahwa kerajaan Yong tertarik pada Qin Chen tidak memiliki banyak niat buruk, jika tidak. Raja Tianbei tidak akan berada dalam posisi seperti itu. Hal ini membuat banyak kekuatan di kota Nanyuan siap mengambil tindakan. Kerajaan Yong adalah kerajaan dewa tertinggi di Laut Semesta Selatan. Qin Chen pernah membunuh Sage Agung Yilong dan menyinggung organisasi besar seperti Masyarakat Naga Hitam. Tapi jika kita bisa naik ke puncak kekuasaan kerajaan Yong, maka semuanya akan sulit untuk dikatakan. Dengan kekuatan kerajaan Yong, jika Qin Chen benar-benar ingin melindunginya dan klan Komodo menjadi perantara, maka Qin Chen mungkin benar-benar bisa bertahan dari tangan masyarakat naga hitam. Akibatnya, kekuatan besar baru akan muncul di Laut Kosmik Selatan ini. Dengan sikap ramah, beberapa kekuatan besar lainnya di kota Nanyuan juga mencoba mengunjungi gua tersebut, berharap dapat menjilat Qin Chen. Namun semuanya ditolak. Sialan, semua orang mengganggu latihanku. Pada akhirnya, Saroye menutup gua sepenuhnya dan tidak melihat tamu. Sekarang dia berada pada saat kritis terobosan, bagaimana dia bisa dengan mudah diganggu oleh orang lain. Saat Qin Chen dan Saroye sedang mengasingkan diri satu sama lain. Di Laut Semesta Selatan, Raja Tianbei memimpin tentara Shenwei ke kerajaan Yong. Tuan, apakah Anda memberikan semua kristal kekaisaran itu kepada Qin Chen? Banyak tentara Shenwei yang penasaran dan mau tidak mau bertanya secara diam-diam. Jika tidak, Raja Tianbei melirik semua orang. Setelah menerima jawaban positif, banyak tentara Shenwei tersentak. Ini ratusan juta kristal kaisar, berikan saja padaku seperti ini. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika Raja Tianbei adalah dewa perang kerajaan Yong dan bertanggung jawab atas pasukan perbatasan. Pengeluaran ratusan juta kristal kekaisaran sekaligus harus dilaporkan ke kabinet kerajaan Yong untuk mendapat persetujuan sebelumnya. Itu bisa digunakan. Jangan khawatir, aku punya catatan berapa banyak kristal kaisar yang kalian ambil masing-masing. Aku tidak akan merindukanmu ketika saatnya tiba, kata Raja Tianbei dengan tenang. Tuan, bukan itu yang kami maksudkan, kata para prajurit Shenwei itu dengan tergesa-gesa. Ratusan ribu atau jutaan kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil untuk kaisar biasa, tetapi semuanya berasal dari kekuatan besar dan keluarga di kerajaan Yong. Datang ke tentara perbatasan adalah pengalaman dan penyepuhan. Belum menganggapnya serius. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan. Raja Tianbei melihat ke arah banyak pasukan dewa yang perkasa.
Saya tidak akan banyak bicara lagi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari kerajaan Yong yang akan bersikap tidak hormat kepada Qin Chen. Melihatnya sama dengan bertemu dengan saya, Raja Tianbei. Anda harus memberitahu keluarga dan pasukan Anda masing-masing dengan baik. Jika Anda menyinggung orang ini nanti, jangan salahkan saya karena tidak mengatakan hal buruk sebelumnya. Ya, pasukan Shenwei ini merespons dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, evaluasinya terhadap Qin Chen tiba-tiba membaik, dan dia buru-buru mengirim pesan ke keluarga dan pasukannya di banyak wilayah bintang kerajaan Yong. Yang mereka inginkan adalah mengetahui sikap Raja Tianbei terhadap Qin Chen agar mereka bisa membuka jalan bagi keluarganya secepatnya. Di dalam rumah gua kota Nanyuan, Qin Chen terus menyerap sejumlah besar kristal kekaisaran. Setelah memiliki 100 juta kaisar kristal kali ini, Qin Chen akhirnya dapat menyerapnya tanpa hambatan. Kaisar kristal yang bergemuruh terus dikonsumsi di guanya, dan aura sejumlah besar kaisar kristal keluar, seolah-olah telah berubah menjadi lautan luas. Dituangkan ke tubuh Qin Chen. Tingkat budidaya Qin Chen juga perlahan naik sambil terus menyerap kristal kekaisaran. Perubahan ini juga secara alami ditransfer ke asal mula alam semesta yang asli. Ledakan. Di mana 13 wilayah selatan berada, alam semesta awal terus berkembang, dan seluruh ruang menjadi semakin stabil. Ia terintegrasi secara samar dengan laut alam semesta selatan, dan tidak ada lagi rasa keterasingan. Sejumlah besar kekuatan hukum laut alam semesta telah ditanamkan, menyebabkan banyak bidang di alam semesta awal terus bertransformasi. Kota Liga Rakyat berada. Penguasa Istana Kegelapan, Patriark Tuoba, dan lainnya telah sering ditempatkan di alam semesta awal. Karena banyaknya aturan besar yang berkembang di alam semesta awal yang terus berkembang merupakan godaan yang sangat besar bagi pembangkit tenaga listrik di level mereka. Di antara mereka, yang memiliki mood paling rumit adalah Xiao Yao Zizun. Dia menatap kosong pada aura jalan yang terus berubah di atas kepalanya, ekspresinya sama terkejutnya dengan balok kayu. Oh, ini dimulai lagi. Apa yang terjadi dengan anak ini Qin Chen ketika dia keluar? Mengapa dia tampak membaik setiap hari? Apakah dia diberi obat di luar? Xiao Yao Supreme tidak bisa lagi mengeluh. Hubungan antara dia dan Qin Chen akan kesenjangan di antara mereka mungkin semakin lebar. Lupakan saja, ayo terus menjadi calo lamaku. Saat aku benar-benar memilah alam semesta awal, kurasa aku tidak perlu bertarung lagi. Aku bisa berbaring saja. Xiao Yao Supreme, yang awalnya penuh semangat juang, adalah memikirkannya saat ini. Laut alam semesta selatan. Rahasia kuno yang tersembunyi. Jalan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Jalan cahaya ini seperti sungai yang mengalir di malam yang gelap, luas dan sunyi, mengelilingi alam semesta ini. Kemanapun mereka melewatinya, alam semesta terpotong menjadi ruang kosong, yang sangat menakutkan. Dan di tengah sungai hitam, sesosok tubuh gelap berjubah hitam duduk bersila, seperti dewa di malam hari, menyerap semua cahaya dan panas, mengubah dunia menjadi penjara kematian. Ledakan. Tiba-tiba, suara di kejauhan datang dari kehampaan, dan segera, sesosok tubuh tua perlahan keluar dari ujung kehampaan. Sosok ini memakai topeng di wajahnya, topeng ini mengalir seperti air. Melihat orang itu datang, sosok gelap itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan suara gemuruh, sungai malam yang menakutkan dengan cepat berkumpul menuju sosok tua itu. Dan salah satu sungai berubah menjadi tirai langit, mencoba menelan lelaki tua itu. Orang tua itu mencibir, melambaikan tangannya, dan dengan keras, kekosongan di depannya langsung berputar. Pada saat kekosongan itu berputar, tubuhnya mengabaikan langit hitam dan dengan cepat melintasi ruang hampa untuk mencapai langit hitam. Saat langkah kaki lelaki tua itu jatuh, pupil matanya menyusut, dan dia melihat bahwa pada suatu saat, sungai besar itu sepertinya mengetahui keberadaannya, menunggunya di tempat dia berhenti. Dan langsung melilitnya. "Buka!" teriak lelaki tua itu dengan marah, tangannya tiba-tiba terpisah, dan meledak, dua kekuatan menakutkan bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, seluruh kekosongan dalam radius miliaran mil runtuh dan berubah menjadi bubuk. Orang tua, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu.
Aku tidak pernah menyangka bahwa pencapaianmu di luar angkasa telah mencapai sejauh ini. Tidak lebih buruk dari pria Miekong saat itu, mengangkat tangannya, dan sungai hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras.